Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba sharing informasi terkait dengan tugas besar praktikum jaringan komputer tahun ajaran 2020-2021, program studi S1 Informasi dan S1 Software Engineering. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Tugas besar ini memiliki beberapa ketentuan. Pertama, untuk tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok, di mana tiap kelasnya itu terdiri dari beberapa kelompok ya, dan kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 praktikan. Untuk pembagian kelompok tiap kelas nanti bisa teman-teman cek di SID Tubesprak-Jarkom 2021. Selain itu, pembagian kelompok itu dilakukan secara pribadi, secara privat oleh teman-teman sendiri. Artinya kelompok itu silakan nanti teman-teman pilih secara bebas. Selanjutnya ada komponen penilaian. Nantinya dalam tugas besar ini terdapat 3 komponen penilaian. Pertama ada laporan dengan presentasi penilaian itu adalah 25%, presentasi itu 50%, dan selanjutnya adalah penilaian dari rekan sendiri yaitu 25%. Nah, untuk sistemnya bagaimana? Sistemnya itu terdiri dari 4 buah metode atau langkah-langkah atau tata cara. Pertama, terdapat pemberian terkait demo dan penjelasan terkait topologi ataupun rangkaian jaringan yang teman-teman kerjakan. Kedua, akan ada tes troubleshooting tentang bagaimana si jaringan ini, bagaimana jika memperbaiki masalah jika terdapat suatu isu dalam jaringan itu, bagaimana cara memperbaikinya, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu untuk durasinya, tiap kelompok maksimalnya itu 25 menit. Untuk tugas besar ini akan dipresentasikan pada pertemuan 11 sampai ke 14 sesuai dengan giliran nanti yang akan ditentukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ketentuan soalnya, di mana saya bacakan. Suatu kantor terdapat 3 ruangan utama, masing-masing terdapat 2 divisi di setiap ruangannya yang memiliki 1 buah router. Masing-masing divisi memiliki jaringan tersendiri dengan diwakili 3 device. Tiap divisi IP-nya merupakan IP host awal plus 1 untuk PC pertama, IP host plus X untuk device printer, dan IP host akhir untuk PC ketiga. Seluruh ruangan terhubung ke 3 server melalui 1 router. Jadi untuk tiap divisi itu cukup direpresentasikan dengan 3 device saja, 2 buah PC dan 1 buah printer. Untuk IP-nya itu IP host awal ditambah 1 untuk IP device pertama ataupun PC pertama. Untuk IP printer itu IP host plus X. X ini urutan kelompok kalian. Jadi misal kalian kelompok ketiga nanti ditambah 3, berarti kelompok keempat ditambah 4 dan seterusnya. Dan untuk IP host terakhir atau PC terakhir itu teman-teman tinggal isi IP host terakhir tersebut. Selanjutnya buatlah suatu rangkaian topologi jaringan berdasarkan studi kasus tersebut, di mana semuanya itu dihubungkan menggunakan ketentuan IP yang sudah ditentukan, jumlah host, routing protokol, serta ketentuan DNS, FTP, dan web server yang akan coba saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah topologi yang akan digunakan untuk post-test dan yang akan teman-teman presentasikan juga, di mana topologi ini itu terdiri dari 3 ruangan. Tiap ruangan itu memiliki tiap divisi. Bisa teman-teman lihat di sini ada ruangan infrastruktur memiliki divisi helpdesk dan sysadmin, ruangan application memiliki divisi aplikasi testing dan database admin, ruangan manajemen memiliki divisi audit dan security, di mana setiap ruangan ini terhubung dengan 1 buah router, dan tiap router itu terhubung dengan 1 router juga yang mengarah ke suatu server. Server di sini itu terdiri dari 3 buah server, atau lebih tepatnya diwakili oleh 3 buah server. Ada server utama, server subdomain, sama server domain utama. Nanti silakan teman-teman merancang topologi atau merancang jaringan mengacu pada topologi yang ada di sini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk ketentuan IP dan alokasi host, ketentuan DNS dan FTP dan web domain bisa teman-teman cek di SID Tubesprak-Jarkom 2021. Untuk file-file yang diperlukan
terkait dengan presentasi Tubes ini bisa teman-teman cek juga di SID File Tubes Praktikum Prakjarkom 2021. Oke, saya arahkan terlebih dahulu ke pembagian dan ketentuan IP-nya ataupun DNS, FTP beserta juga domainnya. Nah, ini adalah ketentuan alokasi IP host yang nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan urutan kelompok teman-teman. Pertama itu contohnya itu ada kelompok 1 di sini sampai kelompok 12 di mana tiap kelompok memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Contohnya di sini ketentuan IP-nya pun juga berbeda. Ketentuan routing protokolnya juga berbeda. Kelompok 1 sampai 4 menggunakan OSPF, 5 sampai 8 menggunakan RIP, 9 sampai 10 menggunakan EIGRP. Tiap kelas nanti sudah ada ketentuan yang berbeda pula. Yang perlu digarisbawahi lagi di sini adalah ketentuan pembagian alokasi IP-nya. Di sini kita mengambil contoh yang pertama. Kelompok pertama terdapat IP XX171717/24. Ini adalah IP yang disediakan untuk kelompok pertama. Nanti silakan disesuaikan dengan topologi yang ada sebelumnya. XX ini mengacu kepada kelompok teman-teman. Misal teman-teman kelompok 1 berarti XX ini diganti 1. Teman-teman kelompok 2 ini XX ini diganti 2 dan seterusnya. Kemudian IP ini silakan disesuaikan dengan ketentuan host yang ada di sini. Misalkan ruang infrastruktur butuh 30 host, ruang sysadmin butuh 20 host, ruang application testing butuh 16 host, ruang server perlu 12 host, dan seterusnya. Bisa teman-teman cek di sini. Bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya dan pengalokasian IP yang tepat itu bisa dilakukan dengan menggunakan VLSM yang teman-teman sudah pelajari di modul-modul sebelumnya. Jadi dari semua modul 1 sampai modul terakhir ya itu nanti diaplikasikan semua ke dalam POSTES ini. Terus ada lagi nih ketentuan DNS-nya, di mana sekali lagi saya sampaikan setiap kelompok itu memiliki DNS yang berbeda. Contohnya kelompok 1 memiliki DNS Argentina, kelompok 2 memiliki DNS Finlandia, kelompok 3 memiliki DNS Italia, 4 Kroasia, dan seterusnya. Yang itu tiap DNS dipastikan berbeda-beda pula. Oke, itu terkait ketentuan pembagian IP address dan DNS. Nah, kita lanjut ke bawahnya, itu ada ketentuan yang lain, yaitu ada ketentuan gimana sih aturan DNS secara lebih lengkapnya seperti itu. Nah, untuk ketentuan website utama itu pertama menggunakan nama domain yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti ini. Nanti silakan teman-teman nama DNS-nya menyesuaikan dengan jatah yang diberikan. Kemudian poin kedua, jika ada spasi pada nama DNS ya, teman-teman bisa ganti dengan underscore atau garis bawah. Contohnya Afrika Selatan. Karena DNS tidak mungkin menggunakan spasi, maka diwakili spasi itu dengan tanda underscore. Contohnya seperti ini, Afrika Selatan, afrika_selatan.com. Seperti itu. Selanjutnya di index page itu berisi tentang informasi yang berkaitan dengan negara pembagian domainnya. Jadi misalkan teman-teman mendapat jatah DNS bernama Denmark, nanti silakan index.html-nya diisi dengan informasi yang berkaitan dengan negara Denmark, baik itu jumlah penduduk, baik itu sejarahnya dan lain-lain. Nanti bisa teman-teman explore sendiri. Oke, lanjut juga yang perlu jadi catatan di DNS tersebut. Nanti setelah penjelasan terkait negaranya, diberi penjelasan juga terkait nama-nama anggota kelompok tersebut setelah penjelasan tadi. Ini catatan yang lain bahwa website berada pada server utama. Oke, selanjutnya adalah pembuatan subdomain dari website utama. Jadi melanjutkan domain yang tadi, sekarang domain tersebut kita tambahkan suatu subdomain. Nanti bisa teman-teman tambahkan informasi yang lain yang berkaitan dengan negara tersebut, contohnya pariwisata, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Jika teman-teman mengambil pariwisata, bisa ditambahkan seperti ini, pariwisata.afrika_selatan.com, ataupun keuangan.zimbabwe
dan lain-lain. Nanti sekali lagi disesuaikan lagi dengan konten dari website teman-teman yang ada seperti itu. Nah, ini tambahan lagi ya, bahwa memuat informasi mengenai keterangan subdomainnya. Terus website berada pada server subdomain. Ini yang perlu digarisbawahi. Website berada pada subdomain, sedangkan website utama itu berada pada server utama. Nah, selanjutnya ada ketentuan yang lain bahwa membuat satu DNS subdomain FTP dari website utama dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa service FTP berada pada server utama. Jadi teman-teman buat 3 domain ya, satu domain utama, 2 subdomain. Satu subdomainnya itu berisi informasi lain berkaitan dengan negara tersebut. Satu subdomain yang lain itu untuk digunakan sebagai FTP yang posisinya akan ditaruh di server utama. Nah, untuk ketentuan FTP-nya gimana? Nah, ini untuk ketentuan FTP-nya, bahwa FTP nanti teman-teman membuat 2 buah user yang tiap user itu memiliki hak akses yang berbeda. User pertama itu memiliki hak akses penuh, bisa menghapus, bisa menulis, bisa membaca, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman baca di sini. Untuk nama usernya, silakan teman-teman ganti dengan nama salah satu anggota kelompok teman-teman, nama depan ya. Nah, selanjutnya untuk user kedua hanya memiliki hak akses untuk membaca dan menulis, tidak memiliki hak akses untuk menghapus file yang ada sebelumnya. Silakan nama user itu bisa diganti dengan nama depan anggota yang lainnya. Nah, terus setelah membuat 2 buah user, silakan membuat 2 buah file. File pertama itu bisa teman-teman isi kelompok berapa, nama domain.txt. Terus file kedua itu bisa teman-teman kasih nama dengan kelompok xx, nama sama subdomain.txt. Contohnya seperti ini, indonesia.txt, makanan indonesia.txt, di mana semua file tersebut diupload pada server web utama. Kemudian ditampilkan hasil upload file tersebut. Untuk file uploadnya itu bisa menyesuaikan dengan nama dan judul dari file tersebut. Misal indonesia.txt berarti melampirkan terkait dengan Indonesia. Makanan Indonesia bisa melampirkan terkait dengan makanan Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk referensinya bisa teman-teman cek di YouTube ini. Silakan nanti bisa teman-teman lihat terkait penjelasannya pada kedua link yang saya lampirkan. Penjelasan videonya bagi teman-teman yang bingung nanti bisa ditonton ulang aja dan akan diupload di kanal YouTube ataupun platform yang lain. Seperti itu tentang pembagian kelompok dan DNS dan ketentuan yang lain. Nanti untuk pembagian kelompoknya silakan teman-teman pilih secara bebas dan akan dari tim asisten ataupun tim asisten Jarkom akan membaginya urutannya seperti itu. Oke, itu terkait mengenai ketentuan-ketentuan yang ada. Sekarang kita kembali lagi ke slide. Oke, mungkin sampai di sini aja ya terkait penjelasan dari tugas besarnya. Itu tadi beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan. Silakan bila ada yang bingung bisa diulang lagi videonya ataupun bisa ditanyakan langsung ke asisten yang bersangkutan ataupun ke grup yang sudah ada. Intinya jangan malu-malu bertanya, karena malu bertanya sekali lagi sesat di jalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dikerjakan sebenar-benarnya, seserius-seriusnya, tapi jangan terlalu serius juga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.